bisa memberi masukan-masukan karena ada banyak pertanyaan. Mereka excited banget. Kita kasih kolom tanya, mereka nanya. Ya itu Kita penting. nggak kasih, mereka nanya. Ya gitu loh. Kamu nanya. Oke, ini Mas Teguh siap bertanya Mas. Yuk. Mas Teguh boleh, Mas Teguh enakan mau kalau kesini kedua, kalau ini Nah, ke Mas Teguh doang. ya. Boleh dijawab dengan singkat ya Mas Teguh ya. Iya, ya. Yang pertama, musik yang paling enak buat sound check Nah, apa biasa ya pakai Mas? apa Mas? Musik boleh soundcheck tuh yang cari frekuensinya semua ada. Contoh. Berarti harus yang seperti apa musiknya? Dari suara gitar, pokoknya tergantung kita mau bandnya apa dulu nih. Nah, kita bandnya apa dulu. Yang kalau kita rock ya stylenya lagu-lagu ya lagu rock. Jadi karakter speakernya udah kita di telinga kita udah paham. Oh, gitu. Telinga kita udah paham. Oh, rock ya kita mau konsernya dangdut kita kirim rock kan beda. Ngejudgment speakernya kan beda jadinya. Iya juga sih. Betul. Jadi ya udah. Selanjutnya cara setting sound biar dapet bass yang empuk. Sound bassnya empuk. Nah, gini, kalau bassnya empuk itu sekarang kita speakernya udah benar belum? Oke. Nah, sekarang gini loh, kalau kadang kita dari yang dagang ya, lu dagang kan, kadang gak matching. Oke. Nah, dari pabrik itu udah ngeluarin, konsepnya begini, udah settingnya udah bener, frekuensinya bener, mereka ngejasnya kan bener. Nah itu pasti akan suara bener. Tapi kalau kadang speaker yang dijual apa, manajemen jual apa, powernya jual apa, kualitas kabelnya nggak dipikirin. Nah itu yang kita ngejas. Segitunya ya. Ya harus teliti dulu, bukan sekedar kalau sound engineer sekarang kan duduk, diem, nyetel musik, udah nggak enak nih. Ya. Nah, fungsinya makanya fungsinya si yang punya rental, makanya dia minta waktu sebelumnya gue pengen ngejas speaker gue dulu. Oke. Nah, fungsinya di situ. Tapi kalau secara teknis, bilanglah speakernya sudah benar. Nah, supaya dapat empuknya gimana? Empuk enggaknya kan udah tergantung mereka udah bener. Kalau mainnya enak, bassnya enak pasti udah dapat. Ya aku bilang tadi kan antara bass sama drum tuh harusnya frekuensinya harus jangan nabrak. Jangan nabrak. Nah, jangan nabrak. Oke. Jadi bukan masalah istilahnya speaker empuk enggak. Dari source-nya kita udah bener, inputnya enggak bener sama aja setengah mati. Bukan ngerebus senar berarti. Ini Bukan. Berarti bukan pemain bass sambil tidur juga bukan. ya. Bassnya juga kadang senarnya juga pengaruh juga, drum juga pengaruh kan. Kita kan punya drum sub kan bassnya. Bassnya. Nah, dari posisi mic-nya kita adjustnya bener, kalau mic-nya hancur juga sama aja. Bassnya senarnya udah puluhan tahun itu. Mungkin senarnya pakai piramid kan. Ya, senarnya udah atos, itu udah nggak bener ya sama aja kan. Gimana mau suara empuk kan. Next ya. Oke, next. Setting EQ yang baik, Bang. Nah, itu dia. Ini menarik Mas. Coba mungkin gue lebarin dikit kali ya. Oke, mixer analog. Ya. Kemana dulu nih? Atau enggak komponen yang penting apa sih mixer analog sebelum sampai dia nyolok ke EQ? Setelah dari mixer itu langsung EQ. Oh, dari mixer EQ, EQ dulu, dari EQ ke power. baru power. Ah. Simpelnya gitu. Itu simple banget kan, standarnya. Oke, masuknya harus pakai yang satu channel apa EQ yang dua? Kan ada EQ yang dua tumpuk tuh parameternya. Itu pakai yang berapa tuh berarti? Tergantung kualitas equalizernya kan. Dia range-nya frekuensinya berapa kan ada pengaruh juga. Bandwidth-nya, Mau single mau double yang itu sama aja. Oh. Jadi dari kualitas equalizernya ini udah bener belum? Produknya ini bagus nggak? Gitu. Nah, itu dia. Kalau yang produknya belum tentu walaupun single tuh semua frekuensi penuh. Ada frekuensi yang murahan itu kan hilang. Yang nggak dicantumin kan. Dinaikin sama aja dong. Bukan 31 band ya. Iya, 31 band. Kadang nggak nyampe. Nah itu kan frekuensinya ada yang hilang. Mau gimana kita ngejas bener. Oke. Nah Berarti, dari situ aja sebetulnya apalagi produk sekarang kan. Produk sekarang tuh mereka pabrik sendiri ngeluarin kan bukan dipikir sekali dua kali kan. Sehari dua hari jadi. Dia bikin itu udah frekuensinya udah bener. Kita flat aja dulu udah. oh, flat aja dulu. Flat ya? aja dulu. Oh, berarti ngaturnya pun bukan kayak dibuat kayak Ya frekuensi gitu. kayak kurva gitu ya. Itu mau Oh, enggak ya? hilang lah. Frekuensi frekuensi kita ngomong kan di tengah middle. Ya, sekarang Nah, kalau ya. dipotong cempreng tuh. Iya juga sih. Yang hilang, bodinya hilang.
Jadi nggak enak. Oke, tadi kalau balik lagi ke routingnya yang betul adalah dari mixer, Mixer LR-nya masuk ke kalau mau FH ya ke manajemen dulu, manajemen dulu, manajemen, baru ke equalizer, baru ke power. Oke, jangan sampai terbalik ya. Jadi mixer, DLMS, equalizer, Ya, baru power. ya. Nah, oke. Lanjut. Ngejudge PA dulu atau monitor sistem dulu, Bang? Nah, Biasanya itu yang dikejas itu FH dulu. Si ini masalah yang paling krusial ya. Karena buat audiennya bagaimana enaknya. Karena kalau yang dimonitor paling gampang. Yang penting speakernya benar, monitornya benar, udah nggak usah diapa-apain. iya, Nah, yang susahnya kan FOH. Dia harus bentuk gedungnya gimana dulu, ngejas karakternya gedungnya gimana kan, tempatnya gimana, speaker bener-bener posisi bener, delay time-nya tuh bener lah. Itu kan yang FOH yang paling lama. Ngejas FOH Ya, dulu FOH dulu, berarti ya. biarin aja FOH dulu. Kita yang di atas panggung tuh masang panggung, install dulu. Ya, kurang lebih gitulah ya. Berarti FH dulu. FOH dulu, dijust dulu yang bener. Oke, next. Cara menentukan channel di mixer, apakah instrumen baru vokal atau vokal baru instrumen? Tadi sudah dijawab. Oh, udah kan, ya tergantung selera. Senyamannya aja. Ya, senyamannya aja udah. Oke. Oke, Bang, frekuensi yang bikin kuping sakit di frekuensi berapa ya? Dan maksimal nyaman di berapa dB? Ah, ini untuk apa nih? Nah, bingung juga ya jelasin. Oke, gini aja gampangnya buat suara deh. Nah, Gampangnya buat suara. sakit nggak telinga itu setelahnya ya sakit itu di frekuensi yang 315 ke atas, 1 kilo ke atas itu kan sakit. Sakitnya sakit apa dulu nih? Oh iya. Sakitnya tajam atau sakitnya rendah atau sakit hati? Berarti dari sini nusuk ke sini. Oke, berarti itu frekuensi yang tajam ada di kurang lebih Di 315 mid high ke atas mid ya. high ke atas. Mid high ke atas. Oke, gimana cara bikin supaya nggak sakit suaranya? Ya kita ngejasnya lah, jangan terlalu over. Ada nggak guide untuk suara cewek atau suara cowok gitu, mungkin yang umumnya aja. Kalau suara cowok karakternya gini yang dipotong apa, cewek suaranya karakternya gini yang dipotong apa? Jadi mikrofon ini kan dibentuk udah dia kualitas apa aja masuk. Heeh. Nah, kita harus paham dulu warna suara orang ini kayak gimana sih. Nah, itu dia. Nah, di samping udah gitu kan kita ngejas nih, mereka udah nyanyi, band soundcheck nih, banyak nyanyi, main udah balen, vokal coba vokalan. Lah frekuensinya vokal itu harus benar-benar kena di depan, Oh, kalau ngomongin kena di depan berarti benar-benar harus di muka ya. high-nya harus di High midnya, tone-nya juga jelas, dia ngucapin artikulasi kata apa kata jelas. Jangan sampai ngomongnya ya gitu kan susah. Frekuensinya ketabrak frekuensi yang lain. itu dia tuh berarti harus disesuaikan kepada siapa yang ngomong kalau itu vokal. Nah, jadi warna itu soalnya vokal itu sebenarnya nggak usah harus di ini di jazz yang benar botak harus beginiin jangan. Yang penting nggak banyak bocoran aja udah. Iya. Paling aman gitu aja udah. Oke. Kemudian cara tuning sound system menurut Mas Teguh. Dipersilakan kepada nih caramu sendiri Mas biar otentik. Kalau aku cara tuning speaker itu sebenarnya dari pabrik sendiri udah bener ya. Ngapain kita ngucak-ngacik lagi sih? Tahu tuh. Nih ya. Tapi menurut Mas Teguh gimana cara tuning speaker? Tuning speaker kan apalagi kalau custom ya. Kalau dulu mau memang harus frekuensi harus bener. Ya kan? Kita cek fase dulu. Zaman dulu masih sumbernya kan nih bikin custom diurut dulu ya. Berarti tadi untuk ngetuning Mas Teguh ada SOP-nya juga nggak dicoba? Ngapain dulu pertama? Pertama dulu kita cek fasenya dulu per speaker. Satu. Nah, kedua baru kita ngejas pakai analyzer. Oke, analyzer. Oke. Kalau dia nggak ada ya udahlah nyetel lagu aja. Lagu sorry bukannya kita ngerjain mixingan orang di Indonesia ya. Iya. Bukan ngerendahin, cuman kalau bisa pakai lagu barat lah. Oh gitu. Ya, karena frekuensi mereka udah bener ngisinya. Nah, coba ya, bukannya sendiri kita tuh nggak buruk, bagus. Alat kita paling canggih di Indonesia, paling canggih apa sih nggak ada di Indonesia? Iya, setuju. Nah, mungkin itu kan karena cara mixingnya aja, cara mixingnya. Tapi kalau bule itu frekuensinya udah rata-rata udah bener, rapat udah padat, nggak usah jawabannya udah enak. Nah dari situ kan ada frekuensi berapa yang hilang itu ketahuan.
Makanya kalau kita ngejasnya lagunya standar aja dulu. Iya. Kalau mau rock sekalian nggak apa-apa. Orkestra, ini genre orkestra. Setelah lagu-lagu orkestra bagus. Nah, di situ stringnya keluar nggak? Frekuensi itu sakit nggak? Ya, kalau dari gua ngomongin lagu, coba aja The Hunter. Keren itu. Oke, setelah tadi cek fase analyzer, Ada Joko Tingkir. saya apa aja yang penting jangan Joko Tingkir ngambil cabut. Oke, masuk ke tadi setelah cek fase analyzer, biasanya kalau misalkan liner kan bukan di alignment, tapi di alignment kalau misalkan speaker custom gitu bisa nggak sih mas? bisa lah. Oh, bisa juga. Teman nggak di elemennya paling dia jarak dari itu kan udah rapat dia. Oh iya. Nggak bisa yang penting frekuensi dia high mid low sub itu bener udah. Kalau analyzer kan udah satu sisi kan. Iya. Satu sisi itu harus dia tuh orang dari depan berdiri speaker, dia mundur ke jauh itu suaranya sama. Ah, itu dia tuh. Nah, itu yang bener. Itu dia Nah, tuh. kan ya, ada alatnya canggih kan, ada gambarnya itu kan. Ya. Diameter kan, wow ini arahnya kemari. Itu bener sesuai itu. Simulasi ya. Nah, simulasinya itu ngikutin itu dah, nggak usah diacak-acak lagi. Pabrik yang bikin kok. Iya. Yang pabrik bikin bukan sehari 2 hari jadi. Setuju sih. Itu dia. Makanya kan aku bilang kalau sekarang di Indonesia dagang itu kan ngaco. Aku sih enggak. Speakernya apa, kabelnya apa, powernya apa kan bingung. Iya. Itu setengah mati ngejasnya. Belang belentong. Iya. Gitu tuh kurang lebih berarti. Tadi diurut ulang berarti tadi caranya adalah tuning itu harus pertama cek fase, Ya. habis cek fase di analyzer. Ya, kalau itu custom ya. Ya. Nah, karena salah satu speaker yang fasenya gue balik itu ngerusak semua. Nah itu dia tuh. Penting berarti untuk selalu ngecek Kalau fase custom ya, terlebih dahulu. speaker custom, speaker lokal lah. Kalau speaker yang udah build up dari mereka pabrik kan udah pakai semua. udah asal udah ngikut satu keluar pasti enak. Tinggal penyesuaian ruangan doang kan. Nah, adjustment dikit. Ya adjustment dikit lah, potong ini kan. Ya, karena ruangannya kebentuk kalau main stadion, di gor, di lapangan kan beda-beda. Betul mas. Oke, next. Monitor floor idealnya mono atau stereo. Karena biasanya kan ada 2 speaker, tapi di set mono. Itu tergantung sih. Kalau kenapa bikin stereo? Stereo itu kadang pemain gitar. Oh, Ya kan pingpongnya dapet tuh. Dia pas suara delay, dreng, kengeng. Nah, dia pentingnya di situ. pingpongnya dapat. Nah, pingpong dapat, delaynya dapat. Kan dia biar ngerasain delay speaker, delay efeknya dia. Ya. Kalau lainnya mono aja, kalau kecuali setfield ya, setfield stereo. Setfield stereo. Oke, Stereo. setfield stereo. Berarti mono aja juga apa-apa sebetulnya. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau stereo kenapa gue bilang kalau ada dua player gitar. Nah, gitar gua nih biar kencengnya di sini, gitar dua ini di sini nggak numpuk. Kalau mono kan jadi numpuk kan. Tapi kalau cuma buat vokal gitu aman lah ya. Ya aman, mono aman. Karena dia yang penting di vokalisnya kemana pun jalan, dia dengar suara dia. Nah, itu dia tuh. Oke, next. Oke, ini dari teman-teman Instagram. Sekarang kita ke YouTube. Wah, supaya ini menarik. kita bisa dapat semuanya. Mas Teguh, datengin Brewok Bang. Waduh. Salah bukan. dong. Salah dong. Salah. Jadi untuk mengenai Brewok, jadi siapapun yang kenal Mas Brewok tolong untuk denger podcast kita yang ini, Mas Brewok. Salam kenal Mas, barangkali nanti kita Salam bisa kenal datang. Bro. Tuh, suaranya lebih sedap tuh. Mas Oke, Brewok routing Malang nggak? perkabelan sebelum cek sound min. Routing perkabelan. Sebelum cek sound. Sebelum cek sound itu kita routing itu rapi ya. Kedua, biar kalau kenapa gue bilang rapi, kalau ada apa permasalahan gampang cepet nanganin. Oh iya, ngurutnya gampang. Jangan kayak mie gitu. Kalau mie kan ribet. Dan tandanya harus bener. Iya. Nah, kadang kita tandain ujungnya kan. Jadi kalau ada permasalahannya dari ujung sini ini gampang nyarinya. Dan arusnya tuh jalurnya bener. Takutnya nggak berantakan itu kasihan kalau di saat mas mau show, nah, orang mau jalan, serimpet kan jatuh. Iya. Setuju, routingnya itu. Routing itu kabel instalasi penting banget. Itu yang harus dipikirin juga. Jangan sampai berantakan kayak mie acak adut gitu. Oke, next.
Tentang Mas Teguh, bagaimana mengatasi bocoran suara FOH yang masuk ke monitor panggung? Nah, Pernah. pernah. Itu kan kalau main di dom. Suara FOH. Oh, Balikannya, oke, balikannya. kebalikannya. So simple sih. Gimana? Fasenya depannya dibalik. Fasenya yang Fase speaker. Heeh. Nah, mau FOH dibalik semua atau monitor? Gampang mana? Lebih gampang FOH. Kita ngomong aja, coba tes nih. Balik kita FOH fasenya balik dong, LR-nya. Tes gampang udah. Karena fase kebalik itu kayak jadi bendung suara filter. Oh. Jadi ketahan kayak. Bang gini, kalau lu ada speaker nih, kalau fase kebalik kanan kiri kan pasti ada yang hilang kan. Ya. Nah, fungsinya ini solar ini mati. Oke. Nah, balikannya gitu sama. Saling meng-cancel. Nah, di cancel. Jadi dari balikannya ke dari FOH ke bedung ke dom gitu kan. Biar ke filter itu aja. Oh, oke. Jadi kalau udah fasenya bener nih, kalau di lapangan ya, fasenya harus bener. Ya biar nyatu. Tapi kalau untuk ngakalin biar nggak balik karena dom kan suara pasti balik. Nah itu fasenya balik. Nah, itu dia. Berarti balik fasenya. Atau Next. per channel semua atau masternya balik. Channel bisa di Kan ada fase di semua channel tapi ya kan nggak repot. Kalau di FOH-nya nggak ngotot nggak mau kan, udah monitor aja. Udah yang penting gua jadi karena kadang gini loh, si FOH sendiri kurang kerjasama, ada banyak juga yang nggak mau, saking ego ya. Takut nggak dipakai lagi, nah itu salah. Ya. Kita tuh dibayar untuk kerjasama yang baik, attitude ya. Oke nih, saling nyolong, jadi bukan saling menjatuhkan, ya, itu yang salah kan di situ. Rata-rata orang kita kan biar dipakai terus, saling menjatuhkan, bukan kerjasama yang benar. Nah itu dicampin aja sendiri. Sekarang kan rata-rata gitu. Gimana caranya gue dipakai? Banyak kayak nyodok juga. Gimana caranya? Gue apalagi gue lagi dibantu ini. Gimana caranya? Bandnya artisnya bagus nih. Gue pengen masuk, nyodok. Iya. Nyodok lah, banyak lah nggak tahu. Oke, next. Banyak lah yang orang-orang itu. Oke, next. Karena bingung ini ngisi perutnya makannya gimana, padahal nggak halal itu. Kenapa kalau pas waktu cek sound beberapa rental itu pernah yang saya jumpai itu gimana sih ini pertanyaannya? Bacanya. Oke, intinya waktu cek sound volume keras, tapi waktu live show sepertinya volumenya berkurang. Beda gitu waktu cek sound sama live. Itu apa? Kenapa tuh Mas? Memang begitu atau seharusnya tidak begitu? Nah, kita kadang gini loh, di saat cek sound kadang kita kan nggak ada orang. Nah, yang penting kita perhatiin dulu frekuensi paku cek sound level ya. Kita lihat dulu kondisi di model MS-nya kan inputnya sinyalnya itu kan. Terus kita masternya di berapa? Kita lihat dulu. Kalau di situ udah bener, wah memang harus, karena tadi kan nggak ada orang, pasti suara kencang. Banyak orang kan beri suara keredam. Iya betul. Tapi kadang ada juga karena si rental sendiri kadang gini, dia tahu sejarahnya si sound engineer gitu, dari dengar ini orang sering jebolin speaker nih. Nah, makanya dia pas di tengah show tahu dikompres sama dia speakernya. Iya. Banyak kayak gitu. Tapi mungkin lebih masuk akal yang pertama tadi Mas Sampean bilang, karena ketika kosong itu venue-nya ya kosongan aja, ruangan kosong, dikasih volume bilanglah 0 gitu lah, aja 0 ya kenceng banget. Tapi ketika banyak orang teriak nyanyi, pasti akan turun. Iya kan, karena manusia kan juga kan menyerap suara juga kan. Jadi peredam. Nah, mungkin itu bisa menjawab ya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, Bang. Makan Bang? Oh enggak salah dong. Makan udah tadi. Bang, bagaimana cara meracik mixing supaya lebih bright dan nyaman? Ini preferensi sepertinya. Dan efek vokal jenis apa yang sering digunakan oleh Wong Beling? Thank you Mas, kalau ini mau dijawab. Kita jawab. Kalau masalah efek ya, efek tuh kadang gini, tergantung gedung juga ya. Oke. Nah, venue lah ya. Venue-nya juga pengaruh. Kalau kita venue-nya udah gaung, ngapain kita reverb tinggi-tinggi, malah nggak jelas. Nggak usah kasih reverb, vokalnya udah dapat kan. Nah, kalau tempatnya benar-benar yang lapangan, baru kita ngisi.
whole atau flat itu gabung aja biar tebel. Oh gitu dua Ya, itu ya. dua itu Gabung cukup. aja ya. Oh oke. Lalu cara untuk ngeraciknya tuh biar bright gimana? Kalau untuk Berat karakter ya. Karakter kan dengan karakter orang speakernya udah bener, ini beratnya kan yang penting vokal nongol nih. Musiknya kita turun dikit. Jangan sampai musiknya kenceng tapi vokal ngejar ya. Pasti akan bocoran ngaco. Iya iya iya. Ya makanya maksimalin vokal dulu. Speakernya aman, vokal sekenceng apapun aman, baru musiknya di bawahnya dia. Jangan musik kencengin dulu, vokal ngejar, ngaduh. Ampun. Tapi satu hal yang saya tahu, netizen yang kasih pertanyaan ini dia belum nonton yang versinya Mas Pongki berarti. Karena di situ juga ada Mas Pongki ngomongin mengenai coupling. Nah, itu dia. Coupling itu juga berfungsi juga untuk membuat suara vokal cut through sekalipun banyak instrumen. Ya. Jadi nonton juga yang sebelumnya. Oke. Terakhir tadi Mas yang belum dijawab, efek vokal yang paling sering dipakai oleh Mas Teguh. pendukung Blink. Standar aja, whole aja sama flat udah cukup. Call sama plat aja berarti ya. Sama delay udah. Dia kita kan buat maininnya ya, biar seru-seruan itu aja. Buat seru-seruan aja kalau delay itu kan. Iya juga sih. Yang Tiga penting itu ya? penting vokalnya jelas, tone-nya jelas, didengar enak ya itu aja udah. Efek whole sama itu udah standar lah. Standarnya. Oke, wah netizen, terima kasih sekali buat netizen yang sudah bertanya-tanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegelisahannya atau mungkin keingintahuannya terpenuhi dan juga bisa menjawab semuanya. Tapi mungkin untuk yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf, kita akan coba lagi di lain kesempatan berikutnya. Mas Teguh juga, thank you banget Mas. Sip. Sudah menyempatkan waktu. Sampean sangar kita ngobrol 111.000 rasanya apa Mas? Ditonton 111.000 Nggak orang. nyangka aja ya. Gitu. Kamu di sini kan orang yang dipanggil kan orang top semua gitu. Wah, bembeng ah. Iya, BEM orang top semua, nggak ada orang jelek. Oh iya. Genrenya jauh banget. Pernah nggak, Mas? Gue nggak nyangka aja gitu. Dari podcast gitu kan 111.000 nih. Ada yang wah Mas Teguh ya gitu pernah. Ada. Oh serius lu? Banget. Yakin? Aku bilang, "Mak, salah itu bukan aku." Salah. Oh bener Mas, bener. Sampai ditunjukin videonya. Itu loh. Mirip saudara gua kan. 111.000 Mas. Gila, itu kita luar biasa nih. Dan aku nggak pernah ngomong kalau aku siapa nih, nggak pernah ngomong. Nah, itu dia tuh. Kenapa? Biar orang tahu lah gitu. Nggak, itu kan dari kesombongan kan. Iya, iya. Nggak perlu disombongin lah kalau ini gitu. Orang kenal pasti kalau kita attitude kita baik, sering ngajarin orang kita nggak usah berkoar, orang udah tahu. Siapa sih Wong Beling? Itu baru kenal wongnya doang, belum beling. Paling seperti lo kalau. Baru kenal wongnya doang, kalau baik doang mah. Iya, sabar. Kena belingnya baru tahu rasa. Iya, ntar kita kan hanya berdua doang kan. Mudah-mudahan Iya, sabar. Thank you banget Mas Teguh. Udah nyepetin waktu. Untuk netizen semua, jangan lupa di subscribe, di share, komen yang banyak. Kira-kira tadi SOP mengenai cek soundnya seperti apa. Mungkin dari netizen yang punya pengalaman cek sound yang menarik, boleh komen di bawah. Nanti kita akan balasin satu-satu. Dan untuk netizen semua, kalau kalian merasa podcast ini berguna, sangat membantu, kalian bisa mensupport kita dengan cara coba di videoin, buka HP-nya, buka Instagramnya, habis itu di tag Promedia Innovative Solution Instagramnya. Nanti akan kita repost. Ya kalau berbaik hati, Bangun Satrio, O-nya 2, ada saya di situ. Jadi tolong lah, ya tolong bantu lah asli. Tolong lah bantu lah. Kamu nanya. Kamu kalau bisa ya follow dulu lah. Follow dulu lah. Tolong please deh. Untuk netizen semua, terima kasih banget yang sudah menemani channel ini, menemani podcast Berani dari awal kita membuat episode pertama sampai sekarang sudah tembus sampai 15.000 subscriber. Dan jangan khawatir, semua request kalian kita pikirin. Jadi tahun depan 2023 kita sudah merencanakan untuk tour. Kita muter-muter ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kita akan coba menemui satu-satu para legend-legend audio. Dan ya mudah-mudahan itu bisa sama-sama membangkitkan niat belajar kita semua. Jadi buat netizen semua yang punya niat belajar, aduh pengen tahu nih rentalnya ini gimana nih. Jadi stay tune terus di YouTube Promedia, pantengin terus, nyalain lonceng notifikasinya biar tetap update.
Untuk netizen semua tetap semangat, selalu kreatif, inovatif bersama Pro Media, your trusted pro audio partner. Peace.